Bab 37. Kedua karakter di atas panggung menghilang, meninggalkan dua bayangan di atas meja. Anak itu berkata sambil tersenyum. Setelah itu, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Mereka memiliki banyak anak bersama. Anak laki-lakinya setampan kaisar besar, dan anak perempuannya juga secantik kaisar. Mereka hidup dalam kebahagiaan sampai usia lanjut, sampai gigi mereka tanggal semua. Akhirnya, ketika dewa di langit mengetahui hal ini, dia menjadikan mereka dewa, berjanji untuk membiarkan mereka menghabiskan sisa keabadian bersama, tidak pernah berpisah. Dia mulai merasakan serangan kesedihan lain yang melonjak di hatinya. Matanya mulai sedikit sakit, nada suaranya sedikit berubah saat dia bertanya, "Aku tidak mendengarmu mengatakan cerita ini terakhir kali." Drama itu dibeli oleh tuan muda yang sampah. Dia sering datang ke sini untuk makan mie. Dia membiarkan mereka melakukan drama ini di sini setiap hari, sampai semua orang muak. Bos drama itu, Nenek Qin, sangat sedih. "Anda orang asing, apakah Anda senang mendengar cerita itu untuk pertama kalinya? Apakah Anda suka cerita ini? Apakah Anda ingin pergi ke rumah Nenek Qin untuk mendengarnya lagi?" Dia akan sangat bahagia. Saat angin bertiup, Chu Qiao menggunakan lengan bajunya untuk menutupi wajahnya dan berbalik. Anak itu bertanya dengan nada hangat, "Apakah ada sesuatu yang masuk ke matamu?" Saat Chu Qiao tetap diam, anak itu berpikir bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu di matanya. Anak itu buru-buru berkata, "Tunggu di sini. Aku akan mengambilkan minyak sayur untukmu." Saat anak itu menyelesaikan kata-katanya, dia melompat dari meja untuk mengambil barang itu. Ketika dia kembali, kursi itu kosong. Sekantong penuh perak tertinggal di atas meja. Jalanan dingin, tidak ada pejalan kaki, pemain akrobat, pedagang, atau penari. Permukaan danau tenang, tidak ada perahu yang terlihat. Dia adalah satu-satunya orang di jalan, seperti roh pengembara yang melayang-layang dalam kesendirian. Ketika dia melewati sebuah toko permen, dia berhenti sejenak sebelum masuk untuk membeli beberapa makanan ringan. Itulah yang dibeli Xiao Ce untuk terakhir kalinya. Ada manisan buah, kurma, kue osmanthus, dan chestnut, semuanya dikemas dalam satu kantong. Saat dia berjalan, dia makan perlahan. Dia mengunyah makanan ringan dengan gerakan robotik. Saat dia memikirkan cerita anak tadi, matanya mulai berkaca-kaca lagi saat air mata mengalir ke mulutnya. Bau asin dari air mata, bersama dengan aroma permen, membuat rasa di mulutnya sangat pahit. Kenangannya seperti fragmen, melayang-layang di kepalanya. "Kamu harus berterima kasih padaku dengan benar kalau begitu. Menyelamatkan hidup Anda bukanlah bantuan biasa. Mengapa Anda tidak tinggal di sini di Liang dan menikahi saya untuk membalas budi?" Saat itu, dia berdiri di depannya saat dia menyebutkan kata-kata ini padanya dengan riang. Saat dia dikelilingi oleh Yuan Yang, dia campur tangan pada saat kritis. Dengan kesombongan dan kekasaran tertentu, dia memeluknya sambil berkata berulang kali, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa." Saat dia berkeliaran di kedalaman jurang, dia muncul di depannya dan menghiburnya dengan mengatakan, "Qiao Qiao, kenapa kamu tidak melepaskan dirimu?" Di malam yang dingin di istana itu, dia muncul dalam keadaan mabuk dan memeluknya tanpa sadar. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Sosok Fuer jauh lebih baik darimu." Dia tidak tahu selama ini. Bagian bawah hatinya seperti zona terlarang, dia belum pernah menjelajahinya. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar merasa acuh tak acuh, atau apakah dia baru saja menipu dirinya sendiri. Dia tidak ingin tahu lagi. Cahaya bulan yang jernih dan pucat menyinari tanah, menggambarkan keindahan bunga krabapel di pinggir jalan. Mereka bersinar merah cerah, seperti warna kosmetik bermutu tinggi. Saat angin bertiup melewati mereka, kelopak bunga berkibar di udara sebelum mendarat di rambut dan pakaian Chu Qiao. "Foxy Xiao, apakah kamu menyukai orang lain sebelumnya?" Di halaman Mihe Residence yang bercahaya,
Mereka duduk bahu-membahu di bawah pohon krabapel yang telah mereka pindahkan dari jalan kembali ke istana. Saat dia mengerutkan kening, dia bertanya dan menatap Xiao Ce dengan curiga, yang dengan rajin mencoba mengambil potret wanita paling cantik. Tentu saja, Xiao Ce mengangkat alisnya dan menjawab dengan nada serius, "Kemarin malam, aku mencintai Yuer dari istana Ranli. Kulitnya sehalus sutra, kakinya begitu panjang. Dibandingkan dengan..." Diam-diam, Chu Qiao memotongnya saat dia mengerutkan kening. "Aku berbicara tentang suka, semacam itu. Ini seperti..." Xiao Ce memandangnya dari sisi matanya dan menambahkan dengan jijik, "Seperti bagaimana orang Yuan itu menyukaimu, kan?" Chu Qiao tersipu dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Ya, kamu benar. Terus, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Xiao Ce mencibir sambil menundukkan kepalanya untuk terus mengambil potretnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangguk dan berseru. Chu Qiao tercengang saat dia bertanya, "Untuk apa itu?" Xiao Ce menjawab dengan tidak sabar. "Bukankah kamu bertanya padaku apakah aku menyukai orang lain seperti orang Yuan itu?" Saya menjawab pertanyaan Anda. Anda menyukai orang lain sebelumnya? Mengapa saya tidak tahu?" Xiao Ce tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke arah langit, berkata dengan nada secercah suaranya, "Jika kamu bisa menebak pikiranku dengan mudah, bukankah aku akan kehilangan seluruh wajahku?" Chu Qiao terus menyelidiki dengan niat untuk bergosip, "Seperti apa orang yang kamu sukai?" "Tidak ada yang istimewa," kata Xiao Ce dengan santai. "Sosoknya biasa saja, dia pemarah, dia suka membelah rambut. Yang terpenting, dia sudah memiliki orang lain di hatinya. Dia tidak menyukaiku." Chu Qiao terkejut saat dia bertanya tanpa sadar, "Mengapa kamu tidak memberitahunya?" Xiao Ce tersenyum dengan anggun dan menjawab, "Lebih baik menyimpan hal-hal semacam itu di hatimu." "Mengapa mengatakannya?" Selanjutnya, suaranya terdengar saat dia berhenti sedikit. Angin bertiup dari arah danau Taiking, mengangkat sehelai rambut di pelipisnya. Dia mendongak dan menatap jauh ke permukaan danau, tampak tersesat pada saat itu untuk sesaat. "Lagi pula, aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberitahunya lagi dalam hidupku." Chu Qiao menatapnya diam-diam saat itu, tampaknya memvisualisasikan pemandangan di kejauhan melalui matanya. Dia memikirkan Putri Fu, yang gantung diri di pohon ara. Dia memikirkan Murong Fuer, yang bunuh diri pada hari pernikahannya dengan Raja Luo. Dia bersimpati padanya saat dia berpikir, jika bukan karena itu, pemuda ini mungkin orang yang baik. Matanya mulai berair lagi saat air mata mengalir di wajahnya. Angin dingin bertiup saat kelopak merah bunga krabapel tersebar di udara, membuat pemandangan itu tampak seperti badai bunga. Angin sepi menyapu kota, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Tirai hitam di istana diganti dengan tirai putih. Dalam satu malam, kaisar meninggal dunia, sementara janda permaisuri bunuh diri. Selama 49 hari berikutnya, lonceng pemakaman berbunyi saat bangsa berduka. Pada hari Xiao Ce dimakamkan di mausoleum kekaisaran, Chu Qiao pindah dari istana Jinwu. Saat daun musim gugur menjadi langka, pemandangan tampak suram. Dia mengenakan gaun putih katun saat dia berdiri di atas silan gaibs, memandangi pesta yang mengantarnya pergi dalam perjalanan terakhirnya saat mereka menghilang di ujung jalan. Matahari terbenam mewarnai lanskap dengan warna kuning keemasan. Petak-petak gulma yang tinggi telah tumbuh di tanah terlantar di luar Tangjing saat mereka bergoyang-goyang dengan angin musim gugur yang sepi. Di tengah senja, burung-burung terbang ke arah selatan. Warna merah cerah muncul di langit. Saat bayangannya menjadi lebih panjang dan lebih tipis, itu terpantul ke tembok kota Tangjing, yang telah melewati badai selama ratusan tahun. "Xiao Ce, maafkan aku karena tidak bisa mengantarmu pergi. Hati-hati di jalan." Saat matahari terbenam, bulan membumbung tinggi di atas puncak gunung, memproyeksikan sinarnya ke pakaian dan wajahnya yang pucat.
Saat dia menghirup udara musim gugur, perasaan masam tiba-tiba mulai muncul di dalam hatinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Hatinya terasa dingin. Meixiang berjalan ke arahnya dan berbisik, "Nona, ayo pergi." Dia menatap jalan untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik dan melangkah menjauh inci demi inci. Tembok kota gelap dan tampak ganas, seperti binatang buas yang menunggu untuk menggerogoti tekad terakhirnya. Debu tersapu saat dia menginjak tanah. Burung-burung besar membentangkan sayap hitamnya saat mereka berputar-putar di langit. Dia berjalan turun, selangkah demi selangkah, seolah-olah dia sedang mengembara ke rawa yang dalam. Di belakangnya ada gurun tandus. Lebih jauh lagi, pegunungan Tang yang megah, kota-kota yang makmur menunggunya. Akhirnya, izin ditempatkan di ujung tempat-tempat itu. Setelah itu, wilayah Wei menunggu. Setelah melintasi tanah yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak berhasil melarikan diri dari sungai takdir saat dia tersapu oleh arusnya. Sebuah gerbong berhenti di bawah gerbang kota. Sun Di mengenakan pakaian hijau dan tampak tampan saat dia berdiri di samping untuk menyambutnya dengan hormat. Dengan lembut, dia berkata, "Nona, tolong naik kereta." "Aku ingin berjalan sendiri," jawab Chu Qiao pelan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saat Meixiang ingin ikut campur, Sun Di menyerahkan sebuah lentera kepada Chu Qiao dan berkata, "Perjalanan di malam hari itu sulit. Nona, tolong kembali lebih awal." Lentera kertas yang diolah dengan halus melilit cahaya, karena memancarkan cahaya putih pucat. Chu Qiao mengangguk saat dia berbalik untuk pergi dengan membawa lentera. Meixiang mengikuti di belakangnya dengan tergesa-gesa, tetapi ditahan oleh Sun Di saat pemuda itu menggelengkan kepalanya sedikit. Bulan sabit menyinari wanita muda itu saat dia berjalan ke kejauhan. Hari ini adalah pemakaman Xiao Ce. Tidak ada seorang pun di jalanan, hanya bunga kerabepel yang bergoyang di pinggir jalan dan menyebarkan kelopaknya. "Kiao Kiao, Kiao Kiao." Pada saat itu, dia sepertinya mendengar dia memanggil lagi. Pria itu mengerutkan kening dengan tatapan licik di matanya, saat dia menatapnya sambil tersenyum. Pemandangan tampak utopis saat lampu berkilauan. Kabut menutupi mata pria itu, membuatnya tampak pucat dan kesepian. Akhirnya, dia bersandar di kursi sambil tersenyum lemah padanya, mengulurkan tangannya, dan berseru, "Kiao Kiao, biarkan aku memelukmu." Tetesan air mata mengalir keluar dari mata wanita muda itu. Dia tidak menghapusnya saat dia terus berjalan. Lentera mengeluarkan sinar cahaya putih yang redup, mirip dengan cahaya bulan. Dia telah melalui banyak hal selama 10 tahun terakhir ini. Separuh hidupnya, dia telah mengembara di sepanjang jalan yang sulit. Dia telah jatuh dan bangkit berkali-kali, tetapi dia akhirnya berakhir di jalan yang tidak pasti. Diri masa lalunya telah terperangkap oleh cinta. Dia telah mengalami semuanya, mulai dari tersentuh, menjadi tidak berdaya, menjadi keras kepala, lemah dan menjadi sedih. Saat ini, wanita yang tidak kompeten itu telah meninggal bersama dengan nasib malangnya. Hidup adalah hamparan duri. Jika diri dan hati seseorang tetap tidak tergerak, dia tidak akan terluka. Jika diri dan hati seseorang digerakkan, rasa sakit akan menembus sampai ke tulang, membuat hidup seseorang seperti neraka. Yuan Yu, kamu benar. Saya seperti Anda, telah dilemparkan ke tempat tidur duri itu. Daripada menutup hati saya, mengapa saya tidak membuka diri dan memotong duri di sekitar saya? Saat air matanya jatuh ke lentera, embusan angin juga bertiup ke arahnya, memadamkan api di dalam lentera. Yang terlihat hanyalah jalan berkabut yang mengarah ke atas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melemparkan lentera ke tanah. Dia menegakkan punggungnya dan berjalan maju. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ini akan menjadi tetesan air mata terakhir yang dia tumpahkan dalam hidupnya. Sejak saat itu, dia tidak akan menangis lagi bahkan jika dia kehabisan darah. Ada deretan lampu terang di depan. Dari jauh,
Sebuah kediaman flamboyan duduk di antara bunga berwarna-warni. Lampu megah bersinar di mana-mana, membuat pemandangan itu menjadi spektakuler. Sundi mengenakan pakaian bersih saat dia berdiri di depan pintu memegang lampu istana, menunggunya kembali. "Nona, apakah Anda sudah memilah pikiran Anda?" Chu Qiao menatapnya saat sinar bulan putih keperakan menyinari wajahnya. Dia mengangguk diam-diam dan berkata dengan nada berat, "Aku tidak pernah sejelas ini." Sundi tertawa dan menyerahkan lentera kertasnya padanya. Dengan itu, dia berkata sambil tersenyum, "Perjalanan di malam hari itu sulit. Biarkan lentera ini menerangi jalanmu. Cahaya lilin dapat dipadamkan oleh angin, tetapi api nafsu di hati tidak dapat." Chu Qiao berjalan di depannya menuju kediaman flamboyan dan menambahkan dengan nada berat, "Mulai sekarang, mataku akan menjadi lenteraku sementara hatiku akan menjadi api di lentera." Ketika dia melangkah ke gerbang kediaman, sederetan cahaya menyambutnya, membutakannya untuk sesaat. Sebuah lorong batu giok putih mengarah dari pintu masuk ke aula depan. Air di kolam di sisi ruangan sangat jernih. Ada banyak ruangan di gedung itu, dihiasi oleh potret dan patung. Sebuah aroma berlama-lama di sekitar dinding bangunan. Tirai yang terbuat dari brokat dan mutiara digantung di mana-mana. Tiang-tiang itu terbuat dari emas. Latarnya seperti angin musim semi di bulan ketiga tahun ini, memesona siapapun yang bersentuhan dengannya.